kuadrat. Untuk uji goodness, uji C kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan ekspektasi. Observasi didapat dari hasil percobaan O, sedangkan frekuensi harapan didapat secara teoritis E. Contoh, sebuah dadu setimbang dilempar sekali. Berapa nilai ekspektasi sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6 muncul. Dan di bawah ini ada tabel kategori sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4, sisi 5, dan sisi 6. Frekuensi ekspektasi E 1/6, 1/6, sisi 2 1/6, sisi 3 1/6, dan sampai sisi 6. Jika dadu setimbang dilempar 120 kali, maka masing-masing sisi akan muncul sebagai berikut. Kategori sisi 1, frekuensi ekspektasi E adalah 20 sampai dengan sisi 6. Frekuensi ekspektasi sama dengan 20 diperoleh dari 1/6 dikali 120. Dalam sebuah percobaan, apakah frekuensi observasi akan sama dengan frekuensi ekspektasi? Selanjutnya, bentuk distribusi C kuadrat X2. Nilai X2 adalah nilai kuadrat karena itu nilai X2 selalu positif. Bentuk distribusi X2 tergantung dari derajat bebas atau degree of freedom dan luas daerah di bawah kurva X2. Contoh, nilai X2 untuk dB sama dengan 5 dengan luas daerah di sisi kanan kurva A sama dengan 0,010 adalah 15.863, dan ini contoh tabelnya. Selanjutnya, bentuk kurva X2, daerah penolakan HO X2 lebih besar X2 tabel dB A. Penggunaan uji X2 A. Uji kecocokan sama dengan uji kebaikan dikurang suai goodness of fit. B. Uji kebebasan. C. Uji beberapa proporsi. Bentuk hipotesis. Ini contoh bentuk hipotesisnya, rumusnya. Selanjutnya, uji kecocokan. Penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. H0, frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. H1, ada frekuensi suatu kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Contoh, pelemparan dadu 120 kali, kita akan menguji kesetimbangan dadu. Dadu setimbang jika setiap sisi dadu akan muncul 20 kali. H0, setiap sisi akan muncul 20 kali. H1, ada sisi yang muncul setiap 20 kali. Contoh kedua, sebuah mesin pencampur adonan es krim akan menghasilkan perbandingan antara coklat, gula, susu, krim sama dengan 5/2, 2/2, dan 2/1. H0-nya perbandingan coklat dibagi gula dibagi susu dan dibagi krim. H1-nya perbandingan coklat bagi gula bagi susu dibagi krim. Ini contohnya. Uji keselarasan. Uji keselarasan fungsinya bertujuan pertama, untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Kedua, untuk menguji apakah frekuensi yang observasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa diterima dalam kurung terima HO. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak dalam kurung terima H. Selanjutnya, C kuadrat untuk uji normalitas. Uji normalitas C kuadrat X2. Uji normalitas dengan menggunakan uji C kuadrat disebut juga uji goodness of fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya disajikan secara kelompok, data berbentuk nominal atau ordinal. Ciri-ciri distribusi C kuadrat.
selalu positif. Rumusnya DF sama dengan K dikurang 1, di mana K adalah jumlah kategori variabel. Jadi bentuk distribusi C kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga, bentuk distribusi C kuadrat menjulur positif semakin besar derajat bebas, semakin mendekati distribusi normal. Ini rumus umum dan ini contoh rumusnya. Keterangannya, OI sama dengan frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke I. EI sama dengan frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke I. X2 nilai C kuadrat. Uji independensi. Uji chi-square atau disebut juga uji independensi adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Kedua variabel yang diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga uji C kuadrat merupakan jenis variabel kategori dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah. 1. Menetapkan hipotesis HO tidak dapat hubungan yang disignifikan antara dua variabel. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. 2. Menetapkan tingkat signifikan A. Tingkat signifikansi yang digunakan biasanya adalah 5%. A sama dengan 0,05 atau disebut juga tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. 2. Menetapkan tingkat signifikan A. Tingkat signifikansi yang digunakan biasanya adalah 5%. A sama dengan 0,05 atau disebut juga tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. 3. Melakukan pengujian statistik. Proses pengujian independensi chi-square menggunakan tabel kontingensi. Format tabel kontingensi adalah sebagai berikut. Ini contoh tabelnya. Rumus uji statistik chi-square X2 yang digunakan adalah, ini contoh rumusnya, di mana OIJ adalah nilai observasi atau pengamatan, EI adalah nilai ekspektasi atau harapan, K adalah banyaknya baris, dan I adalah banyaknya kolom. Nilai EJ dihitung menggunakan rumus. Dan ini contoh rumusnya. Selanjutnya, uji